Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai hasil Liga 1, gol Junior Brandao gagalkan perpisahan manis PSM dengan Gelora B.J. Habibie. Hasil pertandingan Liga 1 2023-2024 pekan ke-22 antara PSM Makassar versus Bayangkara FC di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare berakhir dengan skor 1-1, Jumat, 8 Desember 2023. Mulanya PSM mampu unggul terlebih dahulu melalui sundulan Kenzo Nambu, 59. Namun Bayangkara FC mampu menetralisir keadaan melalui sepakan rebound dari Junior Brandao, 79, walhasil bomber anyar Bayangkara FC tersebut menjadi aktor utama kegagalan PSM menutup laga perpisahan di Gelora B.J. Habibie dengan kemenangan. Diketahui, Gelora B.J. Habibie akan dilakukan renovasi pasca pertandingan pekan ini. Seharusnya hanya kemenangan yang mampu menutup suasana perpisahan dengan Gelora B.J. Habibie. Terlebih stadion tersebut merupakan saksi bisu PSM menjuarai Liga 1 2022-2023. Momen itu juga melepas puasa gelar Liga selama 23 tahun lamanya. Belum ada laporan yang jelas kemana PSM selanjutnya akan berkandang. Perlu diketahui, sejatinya markas PSM ialah di Stadion Mato Angin yang mengalami pembangunan ulang. Namun pembangunan markas Juku Eja tersendat perselisihan hukum. Walhasil sempat mangkrak dan proses pembangunannya tersendat. Di satu sisi, pihak sponsor klub yakni Bosowa saat ini sedang merencanakan pembangunan stadion di Makassar. Kendati demikian, proses pembangunan tersebut masih jauh dari kata mulai. Saat ini pihak Bosowa baru mencari izin ke Kementerian PUPR karena beberapa ruang dan akses akan berdampingan dengan lahan tol Kecamatan Tallo, Makassar. Izin pembangunan akses jalan tol itu diatur sama kementerian. Kementerian PUPR yang izinkan bisa ada akses atau tidak. Adapun atas hasil ini membuat posisi kedua tim tak begitu berada di klasemen Liga 1. Untuk PSM hanya kembali ke posisi 10 klasemen setelah sempat digusur Dewa United yang meraih hasil imbang saat melawan Bali United, 8 Desember 2023. Sedangkan Bayangkara FC masih tertahan di posisi dasar klasemen peringkat ke-18. Ternyata perombakan besar Bayangkara FC belum menghasilkan kemenangan pada pekan ini. Jalannya pertandingan berjalan dengan seimbang, baik PSM versus Bayangkara FC tampak berebut posisi penguasaan bola. Namun kedua tim tampak menggunakan strategi yang berbeda. Untuk Juku Eja bertumpu kepada sisi winger yang dihuni oleh duo Sayuri, Yance Yakob, sedangkan Bayangkara FC mengalirkan bola melalui kejelihan Matias Miar. Beberapa kali gelandang Bayangkara FC tersebut memberi umpan terobosan kepada Dendi Sulistiawan dan Junior Brandao. Beberapa kali PSM mendapatkan peluang di dalam kotak penalti namun beberapa kali mampu dihentikan oleh bek Bayangkara FC. Adapun insiden sempat terjadi saat Yuran Fernandes merasa dilanggar oleh bek Bayangkara FC di sekitar menit ke-28. Walhasil bek PSM tersebut melakukan protes besar kepada wasit. Namun semua itu tak dianggap dan pertandingan kembali dilanjutkan hingga skor sama kacamata 0-0 menutup pertandingan babak pertama. Berlanjut ke babak kedua, PSM tampak tampil lebih ngotot dalam menyerang. Terbukti beberapa peluang mampu lahir ke gawang Bayangkara FC, hingga pada ujungnya gol yang ditunggu-tunggu tuan rumah akhirnya terjadi juga pada menit ke-59. Berawal dari sepak pojok, bek Bayangkara FC terkecoh dengan pergerakan dari Yuran Fernandes. Walhasil melalui sisi secara tak terkawal Kenzo Nambu muncul di tiang jauh untuk menyambut umpan dengan sundulan. Skor 1-0 menjadi pelucut PSM untuk kembali membuat kado persipasahan kepada Gelora B.J. Habibie. Kans untuk menambah keunggulan terbuka ketika Adilson Silva dijatuhkan tepat di atas garis kotak penalti, 64. Walhasil wasit yang memimpin pertandingan memberikan hadiah bagi Juku Eja melalui eksekusi titik putih. Namun, Yuran Fernandes yang maju sebagai eksekutor gagal mengeksekusi bola. Kiper Bayangkara, Mucamat Akil Safik mampu menipis bola sepakan dari Yuran. Kendati demikian bola rebound sempat diselesaikan oleh Adilson Silva. Namun wasit tak menganggapnya sebagai gol, karena telah terjadi pelanggaran sebelumnya. Keasikan menyerang membuat PSM sedikit kendor mengawal pertahanan. Hingga akhirnya Junior Brandao mampu membukukan gol melalui bola rebound, skor 1-1 yang berubah pada menit ke-79 bertahan hingga waktu babak kedua berakhir. Dengan demikian PSM gagal memberikan kado manis perpisahan di Gelora B.J. Habibie. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini. Bagaimana pendapat kalian Sobat?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.